Ya, Mbak. Tes, suara saya terdengar ya, Mbak? Terdengar, Pak. Oke. Nah, apa ini? Mbak Novinya masih lama, Mbak? Mohon maaf, Mbak Novinya masih ada kelas, jadi nanti akan menyusul. Oh, Gitu. gitu. Terus gimana ini? Bisa dimulai? Oke, bisa. Monggo. Bisa dimulai dari tim. Mungkin Kang Iman? Siap, Kang? Siap. Mangga, Kang. Mau dimulai dulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini ada rekan-rekan dari Perpustakaan Universitas Bojonegoro. Mohon maaf, saya belum berkenalan ya dengan Ibu ya. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu April. Ibu April ya? Iya. Dari pustakawannya ini, Bu ya? Iya. Oke, dan satu lagi infonya dari tim IT, Mas Andri Keren ya. Selamat pagi, Mas Andri. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, salam kenal. Ya, Mbak April. Perkenalkan saya Iman dan di depan kita juga ada Pak Dwi Fajar Saputra atau Kang Duduk yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam melaksanakan pendampingan e-Prints pada kesempatan pagi kali ini. Untuk selanjutnya akan kita mulai. Saya serahkan waktu dan layar kepada Mbak April aja dulu mungkin ya, silakan bisa menyampaikan kondisinya bagaimana sekarang, kendala yang dihadapi dalam untuk melaksanakan pendampingan ini. Terima kasih, silakan Mbak April. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini langsung masuk ke tampilan repositorinya ya, Pak ya? Bisa dimulai juga mungkin dari sisi gimana kondisi terakhir di sana mungkin. Apakah ada kendala, masalah yang belum terselesaikan? Yang kita pertama di sini repositorinya kita kan baru, jadi tampilannya masih belum dioperate banyak, Pak. Ini untuk masih default bahasanya. Ini untuk tampilannya bisa saya seperti ganti logo itu gimana caranya? Ini saya tampilkan dulu, Pak. URL-nya yang mana ya?
Gimana Bapak? URL untuk repositorinya yang Oh, iya. mana ya? Ini. Tak kirim. Oke. Kita kirim Bapak. Ini chat, itu chat kan. Itu tuh. Oke, lagi. Oh, iya. Itu kan masih lagi kok. Iya. Kami kirim di chat Pak, di link chat. Oh baik. Ini pakaian temnya dari Mas Agung ini. Soalnya gratis. Ini kan ya? Iya. Iya Pak, ini kami masuk kali untuk yang tema yang free Pak. Jadi adanya yang ini. Ini slide buat di off kan navigasinya emang nggak ada ya? Konfigurasi. Ini kan tuh malah melebar ya? Iya. Apa Iya. bawaan dari sana ya? Enggak Pak. Bawaan dari sana kayaknya ya? Ini kan ambil contoh yang ini, yang LSPR. Ini kan pada dasarnya sama. Tapi kalau di YouTube dia melebar. Dia sama. Ini nggak bisa Mas. Kelihatan nggak? Punya saya ini bisa ya Pak ya? Saya pakai browser Chrome. Sama, saya juga Chrome. Nggak ngerti ini. Udah begini tuh. Mau memastikan aja apakah ada modifikasi apa enggak. Apa default ini bagiannya ya. Kan bisa dong? Sama tuh. Bisa. Ini saya coba buat device bisa Pak. Ya monggo, yang jelas saya cuma konfirmasi perihal di tempat saya kenapa nggak bisa ini tuh. Bisa dilihat ya. Iya. Takutnya modifikasinya sudah dilakukan. Belum. Masih murni belum diapa-apain. Oh iya. Jadi maaf Pak ya, jadi gini, kita ini kayak seperti ganti logo seperti ini itu nggak tahu caranya Pak. Gimana? Ya. Lewat mana? Ini prosesnya mau langsung masuk ke, ini saya lihat kan bisa dilihat dari sini ya. Ini IP-nya sepertinya juga belum di set secara config ya. Belum. Iya. Nah ini mungkin nantinya bisa dilihat juga posisi-posisinya. Nah ini. Iya, itu masih murni, masih belum diapa-apain. Ya, yang jelas ini juga welcome to test repositorinya. Ini juga perlu disesuaikan. Ketika melakukan proses install, sepertinya memang ada beberapa yang bermasalah ini prosesnya. Dan mungkin masih bawaan dari proses tutorial yang ada di install ya. Betul, jadinya nulisnya ini ya tulis tes repository, bukan nama dari unigurunya itu. Iya. Nah, yang jelas kalau proses temnya nanti bisa kita pastikan kembali apakah memang kebutuhannya sampai sejauh ini atau tidak ya. Nah, posisi yang memang nanti bisa dipastikan untuk bisa menghasilkan tampilan seperti halnya ini, yang jelas punya akun administrator terlebih dahulu. Iya. Misalnya, nah kemudian nanti kita bisa banyak mempraktekkan dari sisi tampilan yang nantinya bisa kita lihat dari segi view configurator yang ada di sini. Nah, ini ada beberapa yang memang nantinya bisa dilakukan ya sama rekan-rekan.
Nah, khusus buat interface ini ada beberapa yang bisa dilihat. Sorry, PNG saya coba. Iya, edit page. Nah, ini bisa dilihat ya interface-nya ya. Jadi kan di dalam Unigoro ini juga menggunakan APW theme ya, APW branding. Nah, dari sini yang memang nantinya bisa dilakukan proses penyesuaian, misalnya ini dari segi logo. Logo itu nanti penempatannya bisa dilakukan bentuk di bagian admin, kemudian nanti di bagian mana nih? Dulu. Silakan laporkan. Sorry. Ini yang versi berapa ya Mas ya? Saya kurang tahu Pak. Yang itu adanya kan saya cari di plugin. Saya install aja Yep. Pak. Oh, kalau yang di sini ini menggunakan di sini nih bisa dilihat di 3.4.4 yang terbaru ini. Saya coba login dulu. Terbaru Apa, dulu. Terus passwordnya? Iso wis remet. Iso. Admin. Yep. Jadi Unigoro gede Bu, Uni gede. Ibu nggak discontinue kan? Ya udah nggak usah. Soalnya. Iya. Ini tempatnya Fokus web of science terus betul. admin. Yang penting Terus terima aja. Itu kan udah kuacut kan DOAC. Gimana? Belum ada kabar. Oke. Yap. DOAC-nya masih dari Iya. oh 343 Pak. 343. Iya. Bentar Mas, saya terima telepon dulu saya. Oh siap. Aja putar aja. Sehingga slim. Kuwi ku soalnya nganu dikupi bos iki. Biasanya ngono di WA bos iki. Wis kena. Ngono to. Seneng aku nih. Mana Mas? Ini April-nya ini rilisnya 3.4.3 Pak. 34.3 ya. Iya. Bentar.
Pinjamin buku fakultas ya, Pak? Wadek 2, Bu. Oh, mulai ngomong. Iki wakilnya iya, isi dulu. Soalnya lagi tabrakan. Suaranya gak enak. Ini lagi saya cocokin dulu ya, nyari yang sama Siap. Terima kasih, Pak. di sana itu. Tapi kalau yang lain dalam sertifikat seperti itu ya biar peserta ya sertifikat di sertifikat ya yang baik. Berarti nanti untuk Pak Agus Rifani sama yang dari Kemdikbud ya Bu ya, dari Kemdikbud ya Bu ya, dari Pak Agus Rifani kan ya Bu nanti akan diberikan ini baik ya kan bantuannya untuk bisa dipersiapkan yang baik. Juga dalam bentuk cetak ya. Kalau sertifikat tidak ada sertifikat. Oh, oke. Kalau pelaksanaan apa itu apa? Hanya pelakar saja ya? Ini bisa dicek di, kita fokus yang penamaan dulu mungkin ya. Dari yang tes tadi, bagaimana cara ngerubahnya. Jadi kan Iya, ada Pak. itu masuknya di bagian arsip name ya. Di arsip name ini nanti bisa kita klik di URL yang saya berikan. Iya. Kasih penambahan saja dari sisi linknya. Nah, misalnya seperti ini. CGI. Nah, Itu bisa bukanya di mana, Pak? di sebentar. Nah, bisa nah kayak gini tuh. Oke. Soalnya ada beberapa perubahan ini. Jadinya agak bingung juga. Kalau yang di sini 44 ya. Nah, kalau yang di Kemdikbud nih dia 3.4.1 ini. Jadi arsip name-nya ketika kita cari dengan menggunakan Pranala ini, Iya. ini sudah bisa muncul. Iya, Pak, sudah. Ya, jadi mungkin, nah tapi posisi yang ini saya nggak tahu yang di Unigoro tuh gimana. Apa muncul apa enggak? Muncul, Pak. Arsipnya. Muncul ya? Iya, sudah muncul. Nah, kalau udah muncul coba diedit dulu, Mas. Yang tulisan apa, Pak? Yang diedit ini? Yang tulisan arsip name. Arsip name. Ada nggak muncul ya? Coba bisa share screen kalau nggak, Mas. Biar saya cek. Oke. Siap. Oke. Terus B. Coba ke atasin. Di. Terus. Nah, beda ini. Beda, Pak. Iya, beda. Karena kalau kita mau ini coba stop dulu, Mas. Stop dulu. Nah, kalau yang di 34.1 itu ini. Nah, ini dia. Kan ada nih. Nah, ini nanti yang kita bisa edit nih. Jadi nanti dia muncul di bagian depan. Mungkin, nah kayak gini nih. Mungkin nanti saya pelajari dulu deh yang 3.4.3 ya. Iya. Nah, ntar
Kalau ada keterangan-keterangan seperti ini nanti saya dokumentasikan dulu. Apalagi kira-kira Mas? Ini mengaktifkan statistik ini Pak. OER stat. Ya. Oke, sebentar. OER stat itu sebenarnya udah kita plot ya di sebentar. Ini udah link tree-nya Mas sudah dapat? Link Yang tree kemarin belum, Pak. pelatihan. Oh, di yang pelatihan soalnya Mbak Novi. Oh iya, link tree ini kan ada nih di materi kegiatan. Nah ini ada lengkap, ini udah kita kasih semua. Oh, ada tutorialnya ya Pak ya? Ada tutorialnya. Itu semua versi bisa ya? Bisa. Oke. Ini plugin AirStat. Harus masuk ke dalam komponen di SSH-nya. Ya. Nah ini beberapa tahapannya. Nanti kita harus tambah dulu namanya library GeoIP. Ini bawaan dari port-nya ya. Nah kemudian nanti tinggal ditambahin nih dependensi dari port yang tambahan di kebutuhan terbarunya. Kemudian nanti ada keterangan masuk ke dalam struktur filenya atau foldernya. Kemudian nanti kita tinggal disesuaikan dan tinggal di install dari segi bazar. Nah, ntar kalau sudah sampai tahap seperti ini, dia nanti berjalan sendiri nih. Oke. Proses underscore step. Udah ada ini di materi yang kita berikan. Di-share materinya. Materinya udah di-share, ini saya bisa berikan juga ke chat ya. Itu udah saya berikan di chat di bagian materi kegiatan ya. Iya Pak, makasih Pak. Siap. Jadi mungkin nanti bisa dipelajari. Kalau ada masalah, mungkin bisa ditanyakan ke kita saja. Oke. Apalagi kira-kira Mas? Saya kebetulan jam 10 mau ada kegiatan lagi, punten. Memunculkan apa? Itu Pak, memunculkan item tipe. Oh, item type. Iya, ini buat type. Kebutuhan ini ya, buat kebutuhan Rama ya? Iya. Iya Pak. Oke. Sebentar. Sebenarnya itu udah ada juga di rama.kemdikbud. Ini saya share ya. Jadi tinggal merubah labeling aja sih Mas. Kalau item type itu. Nah ini Mas masuk ke sini di rama.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti ada keterangan sini tutorial. Nah ini diklik. Nah kemudian nanti ke bagian folder Rama. Nah ini ada beberapa penyesuaian nih. Nah Mas ambil yang standarisasi. Ya. Ini ada 2 tahap yang bisa kita lakukan. Pada dasarnya cukup menggunakan fasilitas yang ada di administrator saja. Nah ini yang nantinya bisa disesuaikan. Ya, yang jelas kita bisa melakukan prosesnya itu dengan tahap kita login terlebih dahulu, kemudian nanti di bagian adminnya kita klik edit press-nya, kemudian nanti diubah beberapa kolom. Nah, penamaan yang field ID kontributor itu dijadikan NIDN dan juga NIDK. Kemudian untuk kolom field name creator ID itu digantikan menjadi NIM. Nah, tahap berikutnya tinggal melakukan penyesuaian. Nah, ini contohnya yang nanti bisa dilakukan. Nah, kemudian tinggal dilakukan penyesuaian dari segi format isian. Jadi misalnya untuk yang kreator, last name-nya misalnya nama saya Dwi Fajar Saputra. Family name-nya berarti Saputra, given name-nya berarti Dwi Fajar. Nanti saya dapat NIM apa? Nah, NIM saya disertakan di situ sebagai NIM dari mahasiswa.
Begitupun dari kontributor yang ada di dosen pembimbing. Nah, ini contohnya yang bisa kita sesuaikan. Contribution-nya itu kita bisa bikin unspecified. Family name-nya itu nama terakhir, nama depannya, dan juga nama tengah bisa buat yang given. Kemudian NIDK atau NIDN kalau misalnya ada. Nah, berikutnya tinggal dari segi format isian saat input data. Di bagian parafrase juga itu nanti diganti Mohon maaf Pak, menjadi. ini slide-nya memang nggak jalan ya? Sebentar, saya. Tuh, ini ya, saya Mas. Saya entire aja dulu, biar jelas. Kelihatan? Nah, iya, udah kelihatan Pak. Nah, ini, ya saya ulangi ya. Ini Iya, yang memang langkahnya ada 2. Kita bisa pilih untuk standarisasi yang pilihan pertama. Ini misalnya login sebagai admin, kemudian e-prints, kemudian nanti klik edit page paraphrase-nya. Nah, kemudian ubah kolom dari segi penamaan yang sudah ada itu dirubah menjadi disesuaikan sama kebutuhan Kemdikbud, antara lain NIDK, NIDN, kemudian NIM. Nah, kemudian dari sini ini kan hanya merubah dari segi label, berarti fungsinya itu nggak dirubah ya Mas, dan diupayakan tidak ada perubahan. Misalnya seperti ini kan e-prints underscore field name. Nah, field name-nya jangan dihapus nih, karena nanti akan berdampak di dalam fungsi penamaan yang ada di dalam e-prints-nya. Tapi kita tinggal merubah dari segi penamaan yang memang ada di edit page paraphrase-nya. Nah, kemudian kita login, kemudian kita sesuaikan dari akun adminnya. Ini cara penambahan yang nantinya bisa dilakukan. Contohnya yang NIDN ataupun NIM. Kemudian di sini kreator. Dari kreator misalnya nama saya Dwi Fajar Saputra, berarti family name-nya itu adalah Saputra, given name-nya itu Dwi Fajar. NIM-nya ya tinggal ditambahin NIM, kemudian nomor NIM saya. Begitupun juga yang kontributor untuk pembimbing skripsi. Nah, ini khusus yang kebutuhan format isian input data untuk publication detail. Jadi kan ada format isian kalau misalnya itu kita pilih itemnya adalah artikel ataupun tesis ya. Nah, itu ada isian institutionnya disesuaikan sama nama yang ada di PD Dikti. Ambil contoh misalnya institusi Universitas Bojonegoro. Departemennya ada apa, prodinya. Nah, ntar prodi namanya itu disesuaikan sama yang ada di sini, PD Dikti. Nah, ambil contoh misalnya ini prodi saya. Nah, ini dia. Misalnya ini prodi saya ya. Iya Pak. Sebentar. Udah lama ya. Itu materi, itu tutornya ada Pak? Ada. Ini diramal langsung Mas. Saya dapatnya juga. Udah disediakan. Ya. Oke. Boleh nih saya kasih nih. Di Iya, sini Pak. ya. Ini. Silakan ini di chat. Oke, terima kasih Pak. Iya. Nah, ini agak lama nih yang PD Dikti. Intinya dari sini Mas kan tinggal ngeklik ya di data prodinya. Iya. Nanti ada kode yang memang harus disesuaikan. Contohnya seperti ini. Jadi kode prodi 0021 pagar ya, pagar, Iya. kemudian contohnya sistem informasi. Prodinya. Iya. Iya. Selebihnya nggak ada masalah lagi, tinggal dilakukan proses indeksasi aja ke RAMA. Nanti kalau misalnya memang sudah mengajukan di RAMA itu kan nanti ada proses yang nanti bisa kita lakukan validasi dulu ya dari sisi validator. Nah, ntar Iya. kalau ada masalah-masalah pasti dikomunikasikan lewat email.
Oke, terima kasih Pak. Siap. Cukup jelas ya Mas? Jelas Pak, iya. Oke. Nanti berkabar aja kalau misalnya membutuhkan Zoom ataupun Jimit lagi, monggo aja dikabari ke kami. Anu tutorial itu. Ya Pak, baik Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Cindy. Login sebagai user. Ya login sebagai user ya. Login sebagai admin kalau bisa semuanya Mas. Menambahkan user maksudmu? Menambahkan user Pak. Menambahkan user. Iya. Berarti satuan atau bagaimana? Iya, biar mahasiswa itu bisa akses gitu. Oh, bentar. Ini ya. Nah, kalau itu ada di sini, di manage record ya. Manage record. Kemudian di user. Manage record, terus di user. Ya, atau bisa ke admin, ke bagian sistem, kemudian create user. Username admin. Oh, oke. Ya, ini tinggal ditambah aja namanya siapa. Dan nanti di create. Yang memang membedakan. Untuk impor ada nggak Pak? Menu impor mahasiswa gitu? Excel. Impor nggak ada kalau di sana. Harus menggunakan database. Database-nya dalam format apa Pak? MySQL. Oh, MySQL. Kalau enak MySQL-nya itu disetting dulu dengan menggunakan PHP MyAdmin ataupun admire ya. Kemudian nanti di field dari user, nah itu tinggal disesuaikan aja. Cuma nanti ya pastinya kan kita cek and recheck dulu ya, apakah memang namanya sudah sesuai. Nah yang menjadi permasalahan biasanya dari segi penentuan. Nah biasanya kan kalau di sini, ini ambil contoh. Nah ini kan ada beberapa yang tipenya sebagai editor, sebagai role-nya, administrator, sebagai user gitu. Nah itu yang nanti tinggal disesuaikan. Kayaknya ada nomor-nomor sendiri yang harus disesuaikan sih untuk kebutuhan sejauh itu. Oh. Okay. Saya juga udah agak lama itu nggak import secara langsung. Iya, soalnya kan kalau tapi datanya udah ada ya? Datanya ada Pak. Nah ya, paling enggak nanti yang bisa kita lihat itu field-fieldnya ya, dari sisi tiap kolomnya yang ada di user dimintanya apa. Iya, nanti coba saya update, mungkin minta waktu dulu ya buat itu ya. Siap, terima kasih Pak. Siap. Posisinya kalau misalnya memang agak susah, punya kewenangan masuk ke dalam server kan Mas Andri? Iya Pak. Nah, kalau udah punya kewenangan sih enak, tinggal disesuaikan aja pastinya. Iya. Ini Pak yang terakhir, tanya yang nambah klasifikasi di DC. Oh ini, kalau itu ada di dashboard aja. Di admin, di config, kemudian di edit subject. Admin, terus di config, di edit subject. Edit subject, oh iya. Ya, ini kan yang defaultnya pakai LOC. Iya. Ya, nah kita mau ubah satu-satu ya monggo, atau mau bikin sendiri seperti yang Kemdikbud subject ini juga monggo. Nah, untuk tutorial di DC itu kayaknya Mas Agung pernah setting dah. Di DC import
e-prints. Sebentar. Kayaknya pernah itu. Tampilannya beda ya. Tampilannya. Lagi sih mungkin saya kurang dimodif sama sekali. Modifikasi two-way decimal. Aku lega dulu apa maksudnya di sini berapa? Nih udah ada nih. Ini ada tutorialnya nih Mas di YouTube. Oh, Klasifikasi DDC. Saya sebentar. Saya ganti. Agak lemot di sini. Minum Dulcolax, Iya. bekerja dengan 3 langkah, bantu lancarkan susah BAB. Dulcolax. karena ya. Nah ini nih. Jadi print. Jadi 60-an ya, kelas bahasa itu di kelas 409. ini tapi setahu saya harus ada akses ke SSH. Karena itu kalau sudah saya lihat posisi ini. Oke, dari sini kita harus login sebagai root. Ada akun juga sebagai punya akses ke Jika root. sudah login sebagai root, kita login lagi sebagai Ini tergolong saya. mudah sih. Tinggal Nah, kalau ngambil kita, bulk dari sini aja, Mas. Oh, iya iya. Tinggal build dari sisi ini aja. Sebentar, ini DDC-nya. Ini terus ya. Ini saya share di chat ya. Itu file, tapi kayaknya nggak begitu update deh. Enggak tahu belum. Soalnya ini terakhir 2020 ya, Mas. Iya. Itu filenya tadi udah saya simpen, Mas. Sudah saya chat. Oh iya. milik teman-teman sendiri. Jadi nanti Tinggal cari menyesuaikan aja. panduannya di internet. Cari ini subject default bawaan ePrint. Dalam arsip itu ada folder namanya repo akan hilang dan tergantikan oleh Tapi memang yang perlu kita perhatikan, kalau memang nanti mau melakukan proses secara keseluruhan itu pada dasarnya bisa. Cuma hati-hati kalau misalnya kehapus juga yang item, karena yang di edit subject itu ada beberapa, Mas. Kayak posisi yang tadi di sini di Kemdikbud. Di Kemdikbud. Sorry. Nah, di sini dia kan ada dua nih, ada struktur organisasi juga. Jadi hati-hati kalau misalnya nanti malah yang ke update itu dari sisi yang struktur organisasi. Cuma karena masih kosongan, jadi menurut saya sih masih aman-aman aja ya. Iya. Jadi industri. Oke. Wes, Bro. Tidak. Hindi? Iya, iso gampang nek kowe. Sementara sudah, Pak. Aman? Oke, Sementara siap. sudah. Oke. Terima kasih Nanti banyak, Pak ya, aja. atas bantuannya. Sama-sama Mas Andri. Salam buat Mbak Novi ya. Iya, siap. Yo, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tutorial gampang loh iki. Ora dikek iki.